Pemerintah menggandeng 8 mitra platform digital untuk menyediakan pelatihan kerja secara daring kepada peserta program Kartu Prakerja. Padahal, jumlah pelatihannya mencapai 2.055 jenis. 8 mitra platform yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program Kartu Prakerja, yakni Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemenaker.go.id. Dari 8 mitra tersebut terdapat 198 lembaga yang akan terlibat dalam pelatihan digital atau daring. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video conference Kamis 16 bulan 4 2020 mengatakan total peserta gelombang awal sebanyak 200.000 orang. Penguasaan program pelatihan hanya oleh segelintir mitra raksasa tersebut membuat pengelola lembaga kursus di daerah menjerit. Seperti yang dikatakan Haji Budi Raharjo, pengelola lembaga kursus menjahit garmen Depari Express Sukabumi. Kartu prakerja ini benar-benar diluncurkan dan gol tanpa tender. Info yang berharga ini secara pelaku bisnis super mikro seperti dibutakan mata kita oleh ketidakjelasan aturan-aturan permen yang lainnya. Ternyata sudah terstruktur dan masif. Haji Budi Raharjo yang telah puluhan tahun mengelola kursus dan pelatihan di wilayah Kabupaten Sukabumi mengaku jarang mengejar proyek multinasional seperti pelatihan dalam program prakerja. Pihaknya menganggap keterlibatan 8 mitra besar dari pemerintah sebagai kebijakan yang benar-benar tidak adil. Diakuinya, para mitra raksasa tersebut memang menyelenggara pelatihan daring yang sudah profesional karena itu menjadi fokus dari bidang pekerjaan mereka. HIPKI dan HIRSI itu adalah mitra pemerintah yang sudah puluhan tahun bergerak di bidang kursus dan pelatihan. Jadi Kartu Prakerja ini sudah digulirkan oleh Pak Menteri. Hanya sekarang timbul keresahan di para penggiat kursus dan pelatihan bahwa lembaga kursus yang sudah terakreditasi dan seharusnya sudah mampu melayani Kartu Prakerja sekarang tidak dilibatkan. Ya seharusnya dari pihak pemerintah ini harus profesional melihat ini gitu kan, jangan main tunjuk. Sekarang kan ada 8 perusahaan raksasa ditunjuk nih oleh pemerintah seperti Ruang Guru, Tokopedia, kemudian banyaklah ada 8 perusahaan yang mungkin dianggap perusahaan-perusahaan ini mampu melayani secara digital karena sesungguhnya tentang Kartu Prakerja ini kan dirubah platformnya, gitu kan. Sekarang diutamakan kepada yang kena dampak PHK, gitu kan. Kita dari HIPKI dan HIRSI ya seperti menjadi penonton di rumahnya sendiri. Padahal HIPKI sendiri itu sudah 20.000 kurang lebih anggotanya di Indonesia. HIRSI sekitar 6-7.000 bahkan mungkin 10.000 lebih juga itu sudah ada di Indonesia. Yang rata-rata bermitra dengan pemerintah, separuh daripada anggotanya itu sudah melampaui akreditasi yang disyaratkan oleh pemerintah. Menanggapi dampak COVID-19 tentang dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Haji Budi Raharjo mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin. Ya ini dilema ya. Satu sisi memang COVID-19 ini itu sudah mengancam di Sukabumi ini. Mungkin ini latah gitu kan, tatkala memang pemerintah mengharapkan atau meminta agar para pengusaha juga antara di rumah dan bekerja, sehingga kebingungan mungkin pada para perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang nakal, ya kan, yang tidak mau membayar THR, yang tidak mau membayar kalau itu pekerja tetap kan harus dibayar juga tentang masalah uang pesangonnya. Nah, dari kelatahan ini bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Tetapi konsekuensinya memang yang namanya COVID-19 ini kan harus mengurangi berkumpul, bahkan tidak boleh dan jaga jarak. Kalau di perusahaan yang mempunyai karyawan sekitar 2.000 orang saja kan bagaimana cara menjaga jaraknya? Bagaimana dia bisa aman? Toh COVID-19 ini mengancam kepada semua manusia. Di masjid saja kan kita sudah harus ditutup. Nah ini mungkin timbul kecemburuan dari teman-teman lain, sementara masjid ditutup tapi perusahaan-perusahaan tetap berdiri. Padahal memang perusahaan-perusahaan inilah yang bisa menghidupi negara Republik Indonesia kan mungkin dasarnya itu dari pajak-pajak. Ya, decision maker tentang ketenagakerjaan ini kan adanya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi. Ya jangan hanya memantau atau jangan hanya menuduh bahwa ini adalah peran serta provinsi misalnya kan. Nah, tetapi kan ini ada kabitnya yang menangani, kabit tentang masalah
hubungan industrial misalnya kan. Apakah tidak bisa dikomunikasikan setelah dia di PHK atau dirumahkan, misalnya dia dirangkul kembali, toh pada waktu dia bekerja kan ada keuntungan. Ajak bagaimana selama 4 bulan ke depan misalnya kan, bisa memberikan sembako barangkali perusahaan itu sendiri. Jadi jangan hanya menuduh kepada provinsi misalnya kan, bahwa ini kewenangan provinsi, ini kewenangan ini, kewenangan ini. Ya tentunya adanya kabin industrial, ini tugasnya adalah mengkomunikasikan. Jadi sekarang hari ini sudah tugasnya bukan hanya masyarakat saja, Disnaker juga harus punya greget dalam masalah menghimbau dan menghimpun. Jadi jangan sampai mereka dibiarkan saja setelah mem-PHK, tidak dirangkul kembali. Bagaimana masyarakat kita yang punya gaji pas-pasan, tinggal di rumah tidak punya apa-apa. Nah, dalam masalah ini jangan juga Disnaker jadi blunder, gitu kan, tidak paham sepertinya gitu. Karena tiba-tiba sekarang begitu diumumkan tanggal 16 kemarin bahwa kartu prakerja untuk tahap pertama itu dimulai. Nah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi kebingungan, ya kan? Orang sudah mulai, ini baru mau rapat misalnya kan? Nah, ini kelihatannya perlu ditingkatkan di tingkat Dinas Tenaga Kerja sendiri tentang profesionalisme yang pada akhirnya LPK itu bagaikan kehilangan induk. Apakah yakin sekarang para LPK bisa bermitra dengan yang namanya kartu prakerja? Saya yakin tidak, karena pelatihannya pun pelatihan sistem online. Jadi saya berharap kepada Disnaker Kabupaten Sukabumi itu betul-betul lah di dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas atau gugur tugas saja. Kami para LPK juga perlu binaan. Nah, tentunya dalam masalah ini kepada Pak Bupati, jangan asal-asalkan menyimpan orang yang tidak paham dengan tupoksinya. Haji Budi Raharjo berharap adanya perbaikan kebijakan dari pemerintah dengan tidak hanya merangkul perusahaan raksasa, namun harus menggandeng para pelaku UMKM, usaha mikro yang sangat terdampak COVID-19. Dari Kecamatan Cisaat, tim SUTV mengabarkan.